Halo Sobat Tani semuanya. Nah, jumpa lagi dengan Mas Tani ya. Pada video kali ini ya Mas Tani akan menjelaskan bagaimana kombinasi ya untuk pemupukan di masa generatif ya. Ini bisa kita gunakan untuk semua tanaman ya. Tanaman yang mempunyai fase generatif ya. Bisa untuk tanaman padi, tanaman melon, tanaman cabai ataupun tanaman buah lainnya ya. Nah, teman-teman, jadi di sini Mas Tani akan menjelaskan ini untuk pemupukan yang sifatnya ini kocor dan spray ya. Nah, ini bukan yang granul ya teman-teman. Jadi ya, kalau kombinasinya ini untuk pemupukan yang semprot ya, Mas Tani biasanya dan petani di sini lah ya, petani di sini ya, ini biasanya menggunakan lebih dari satu produk teman-teman ya. Memang lebih dari satu produk ya. Misalnya kalau di tanaman melon ini ya, ini milik Pak Wan. Jadi kombinasi yang digunakan yaitu menggunakan pupuk KCL merah premium ini ya, yang kandungannya 60% plus Ambition teman-teman ya, Ambition ya. Nah, ini masih ada dan ini sudah habis ya, sudah habis 2. Jadi ini untuk yang spray ya. Kalau yang kocornya ini menggunakan KNO putih teman-teman ya. Kombinasinya pakai KNO putih ini ya, KNO putih. Nah, jadi berapa Mas Tani ini untuk dosisnya ya? Jadi teman-teman ya, kalau untuk spray ya, jadi untuk aplikasi di tanaman melon ini menggunakan KCL merah ya, yang 60% plus Ambition teman-teman. Ditambah lagi bensil, ini silika teman-teman ya, silika plus ya. Silika plus kalium ini. Nah, kombinasinya ada macam-macam kombinasi ya. Jadi ini bisa pakai ini ya, cuma 2 ini bisa ya. Terus ini sama bensil juga bisa. Nah, teman-teman ya. Yang kocor ya pakai KNO ditambah dengan NPK teman-teman ya. Ditambah dengan NPK. Nah, terus dosisnya berapa Mas Tani ya? Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Kita bahas yang spray dulu. Jadi untuk spray ya, kalau spray ini kita bisa menggunakan Ambition 1 tutup, yang KCL merah ini 2 tutup teman-teman ya. Ini untuk spray ya. Jadi fungsi kalium sendiri ini untuk tanaman melon, yang pertama dapat memperbesar buah, yang kedua menambah rasa manis, dan yang ketiga ini untuk menguatkan nut teman-teman ya, nut alias jaring ya. Nanti kita spill ya yang di melonnya. Jadi kombinasinya ini untuk dosisnya ini 1, ini 2 teman-teman ya. Ini kalau untuk spraynya. Nah, kalau untuk kocornya ya, jadi biasanya kalau untuk kocor teman-teman ya, ini macam-macam variasinya, macam-macam. Jadi untuk 1 drum itu ya, 1 drum ini teman-teman ya, petani itu kadang-kadang ini aplikasinya 1 bungkus 1 drum. Tapi kebanyakan ini setengah bungkus 1 drum teman-teman, alias 1 kilo ya, 1 kilo 1 drum. Ini kan kemasannya 2 kilo, jadi ini dijadikan 2 ya, bisa. Mau 1 juga bisa. Ini macam-macam variasinya, ada 2 variasi ya. Ada yang pakai 1 kilo, ada juga yang pakai 2 kilo per 1 drum. Ini untuk KNO putihnya. Nah, untuk NPK-nya ini biasanya menggunakan 3-4 kilo teman-teman ya. 3-4 kilo ini untuk NPK-nya. Nah, jadi seperti itu. Dan pengocorannya ini menggunakan pengocoran yang 20 liter seperti ini teman-teman ya. Seperti ini ya, pengocorannya pakai yang 20 liter. Jadi untuk daun biasanya pakai Ambition dan KCL merah, dan ini untuk pengocoran. Nah, lalu ada juga yang ini, bukan lalu lah, ini petani Pak Wan ini juga mengombinasikan bensil teman-teman ya. Bensil ini adalah beneficial silika plus kalium. Jadi ini juga mengandung kalium juga. Jadi kalau untuk masa generatif ini diperbanyak kalium teman-teman, karena ya pembuahan pada tanaman melon ini sangat membutuhkan yang namanya unsur kalium ya. Nah, bukan hanya melon saja, di padi pun juga bisa teman-teman ya, kita kombinasi seperti ini ya. Kalau Mas Tani juga kombinasinya, Mas Tani kalau Ambition memang kita pakainya untuk awal-awal teman-teman ya, untuk awal-awal. Jadi Ambition ini ya, zat aktivator tanaman, ini bisa kita aplikasikan pada saat awal tanam ya. Pemupukan pertama, kedua, bisa juga ini untuk finishing ya, atau untuk pembentukan buah.
Nah, kalau untuk di tanaman melon memang sangat bagus ya kalau kita aplikasikan Ambition juga, karena Ambition juga ini adalah zat aktivasi pembungaan dan pembentukan buah juga teman-teman ya. Ini untuk menguatkan si kalium ini teman-teman ya. Nah, jadi saling berhubungan ya. Jadi ini yang membawa makanannya dan ini yang menguatkan atau istilahnya transformasinya teman-teman ya. Selain itu Ambition juga bisa memulihkan tanaman yang stres ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ya lihat hasil dari penyemprotan ya yang di lahan. Kita lihat beberapa ya. Jadi ini tanam melon sistem lasan teman-teman ya. Nah, jadi pupuk tersebut itu juga bisa kita pakai untuk tanaman apapun yang memiliki fase pembungaan dan pembuahan ya. Nah, kita lihat yang di sini saja teman-teman ya. Nah, buahnya sudah besar-besar ya. Padahal ini masih berumur 45 hari setelah tanam teman-teman. Nah, fase masa tanamnya, masa panennya sendiri itu di usia 60-65 ya untuk melon. Nah, bisa kita lihat pembentukan natnya juga sudah mulai keluar ya. Nah, gimana, mantul sekali ya. Nah, ini juga sedang melakukan penyemprotan teman-teman ya. Kemarin habis hujan, bisa kita lihat ya, ini tanahnya kemarin habis hujan, jadi kita semprot dengan fungi dan insek jelas masuk terus teman-teman ya. Nah, ini juga melonnya, ini sudah mulai keluar nat. Ini masih bisa besar lagi teman-teman, karena ini masih umurnya di 45 ya. Nah, ini kalau yang kecil ini masih ada lah, karena kita masih di umur 45, di sana juga masih ada teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk masa generatif ya, maksimalkan di pemberian kalium yang tinggi teman-teman ya. Apa Kang Kang? Apa itu? Oh, yang aku tebon malah penak lah. Gak rusak. Jadi kemarin hujan teman-teman, ini untuk lasan melonnya ini ya, untuk ini untuk melasai melon, karena kemarin habis hujan takut ini ya, takut busuk teman-teman ya. Jadi kita kasih lasan pakai styrofoam atau pakai ini ya, limbahnya jagung. Dan ini kelinci teman-teman. Jadi satu pohon kan dibuahkan 2-3 ya. Nah, sisanya ini dibuang seperti ini, karena nanti bisa menyerap tanaman yang diberikan ya. Nah, ini buahnya juga ya, berbuah teman-teman. Ini masih agak kecil, karena memang sebenarnya umurnya ini masih muda teman-teman ya. Ini daunnya masih hijau ya, mudah-mudahan sampai finish masih bertahan ini teman-teman ya, supaya pembentukan buahnya bisa lebih maksimal lagi ya. Nah, kita balik lagi di sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kombinasi pupuk generatif, ini adalah pupuk yang mengandung unsur kalium tinggi ya. Jadi fokusnya di unsur kalium. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa support terus Mas Tani, supaya Mas Tani bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih dan mantap.